Saudara, baru saja sekali menggelar pengiriman produksi rumput laut sebanyak 50 ton ke pabrik pengelolaan rumput laut terbesar se-Asia Tenggara, yakni di BLG Pinrang, Sulsel. Bahkan kiriman baru tiba di bibir pantai pelabuhan Parepare, tapi Komisi 1 DPRD Nunukan sudah sangat bersemangat segera memanggil para punggawa Perusda Nunukan untuk menggelar rapat dengar pendapat atau RDP di kantor DPRD Nunukan. Kabar itu tak saja mengejutkan tetapi juga penuh tanda tanya bagi para jajaran Perusda yang kini sedang dalam situasi bahagia karena dapat membuktikan komitmen Bupati Nunukan untuk menjawab keluhan petani rumput laut terkait ketidakpastian harga rumput laut sehingga merugikan mereka selama ini. Perasaan kaget dan heran penuh tanya tak saja menerpa jajaran pimpinan Perusda dan anggotanya, tetapi perasaan serupa juga dirasakan para petani dan masyarakat secara umum. Alasannya sebab produksi rumput laut yang dikirim dianggap sebagai awal solusi terbaik untuk menciptakan harga ideal bagi petani yang membuat bahagia masyarakat Nunukan, tetapi undang RDP Komisi 1 ini seolah Perusda memiliki masalah besar dalam upaya menjawab aspirasi petani rumput laut ini terkait soal market yang ideal. Situasi ini kian panas tatkala antara Ketua DPRD Nunukan Hajalepa SE bersitegang dengan Direktur Perusda Abu Bakar Siddiq di awal kesempatan berbicara dalam RDP tersebut. Tentu saja RDP sontak menjadi tegang dan membuat sang Ketua DPRD meninggalkan sidang RDP. Sedangkan Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan fraksi Nasdem Fajrul SH mendisklaimer bahwa panggilan RDP dengan Perusda sebab sejauh ini sudah laju melakukan action, padahal belum pernah memberikan persentase apa-apa ke wakil rakyat. Fajrul mengaku khawatir kelajuan Perusda akan berdampak hukum karena melanggar aturan dan undang-undang di kemudian hari. Sehingga kesimpulan RDP itu kemudian dengan dalih untuk menjaga investasi kerja dan keselamatan Perusda, pemerintah dan petani rumput laut sekaligus dari persoalan hukum ke depan. Sehingga butuh dibuat regulasi paten, normal, dan sah sebelum akhirnya Perusda mengembangkan berbagai usaha daerah. Seperti apa jalannya RDP yang seru itu? Berikut kita ikuti jalannya situasi dinamika silang pendapat antara pemerintah, Perusda, dan Komisi 1 DPRD Nunukan pada Senin 22 Juli 2025 di ruang sidang perbatasan 2 Gedung DPRD Nunukan. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Ibu Hajalepa, mau kenal dulu dengan teman-teman Perusda, siapa direkturnya, siapa anggota-anggotanya, karena sampai hari ini juga kan saya belum menerima kedatangan teman-teman Perusda di Komisi 2. Nanti saya persilakan untuk berbicara, baru boleh berbicara. Ketika saya tidak kasih kesempatan untuk berbicara, saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua yang kami hormati, Bapak Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Iya, Abu Bakar Siddiq. Enak. Jadi Ketua Komisi 2 yang saya banggakan, para anggota Dewan yang kami muliakan, para OPD yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bertemu kembali untuk sharing. Kami diundang jam 9, saya datang jam 9 pas. Harus on time kita ini, ya. Mudah-mudahan kita tidak emosi menghadapi masalah, kita tenang-tenang saja. Saya perkenalkan Haji Udin, General Manager Rumput Laut. Ini Pak Roni, UMKM,
Saya Abu Bakar Siddiq, PLT Direktur Perusda. Ini sekretaris saya, Pak Albar. Haji Dadi, JM di air kemasan. Terus di UMKM, Joni. Terus bibit staff. Itulah yang saya persingkat waktu tur perkenalan kami. Nanti kita akan berdialog, berdiskusi dengan hati yang tenang, jangan emosi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertegas bahwa rapat hari ini kita mencari solusi yang baik. Ya, itu penting. Tidak boleh menggunakan nada suara yang tinggi. Ya, marilah kita saling menghargai bagaimana kegiatan rapat ini berjalan dengan baik. Silakan Bu Ketua. Bu Ketua dulu. Saya langsung aja Pak. Kita DPR ini melakukan ini rapat kerja dengan adanya Perusda sudah terbentuk. Ya itu yang pertama. Perusda itu terbentuk tidak ada sama sekali pengetahuan DPR dan itu harus pengetahuan DPR. Apapun yang dilakukan pemerintah kecil besar dari amanah harus semua tahun DPR. Nah ini sudah melakukan kegiatan kan? Ya. Baru kemarin saya tahu. Sebenarnya Pak, pemerintah itu harus memberitahukan istilahnya bukan istilahnya yang resmi. Memberitahukan kepada DPR ada sudah Perusda mau terbentuk karena sudah lama kekosongan 2000 berapa tadi? 2021. Pemerintah harus dong. Kita lembaga juga ini kan ada. Sedangkan entah Jaksa Agung mau diganti melapor ke DPR RI dulu meminta pertimbangan. Ini kan kita digawa masih kecil, tapi harus dihargai lembaga kami. Pemerintah ini ya. Langsung kok saya nanya. Perusda itu nanti bukan biaya sendiri, sekarang mungkin biaya sendiri. Pasti ada dari pemerintah, ya kan? Yang dari dulu yang saya tahu. Yang pertama ini mungkin biaya-biaya yang sudah dilakukan ya sendirilah. Tapi nanti siapa yang menggaji saya dengar tadi berani perkenalkan karena itu pegawainya ada beberapa. Siapa yang mau gaji itu? Iya, itu saya sesalkan sedikit pemerintah. Mau jalan sendiri, oke. Iya. Itu terus dari dulu diimbangi oleh pemerintah. Karena barangkali satu kali ini bisa membayar biaya. Itu sudah berapa kali mengirim barang? Masa nggak tahu? Siapa di berapa kali sudah? Satu kali. Itu mungkin pasti bisa dibiayai oleh sendiri. Kedua ketiganya nanti, perkosa ini mau ini, pasti begitu. Kalau tidak sepengetahuan DPR, gimana ambil uang pemerintah untuk menggaji ini? Ya, jangan apa namanya itu Pak? Orang-orang pintar di pemerintah itu berikanlah masukan kepada bupatimu, apamu. Jangan diam-diam semua. Mana bisa pemerintah maju? Pemerintahan maju kalau tidak kerja sama jajarannya. Cobalah. Ya. Ada sekdanya Pak? Ada? Asisten? Dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sampai per hari ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Seperti yang diminta oleh
Ketua Komisi, saya akan menjelaskan terkait dengan keberadaan Prusda. Ya. Jadi Prusda ini memang bukan dibentuk karena memang sudah lama ada. Di waktu itu direkturnya Pak Ismanto. Jadi Prusda ini Serambi Persada sudah ada sejak tahun 2002, Pak. Terakhir, jabatan terakhir adalah Pak Ismanto itu 2017 sampai 2021. Nah, sudah selesai. 2021 sampai sekarang ini tidak ada kegiatan, Pak. Jadi perusahaan ini kan off ini. Keberadaannya ada tapi tidak ada aktivitas. Jadi stagnan gitu. Pak Bupati kebetulan meminta kenapa kita punya Prusda tidak di luar negeri. Banyak sektor usaha yang bisa diangkat di sini jual Prusda, bisa dilakukan. Nah itulah kami, saya juga di Pak Bupati, Pak Sekda juga menghubungi bagaimana supaya dihidupkan kembali ini Prusda yang sudah ada ini. Inilah yang kita jalankan. Kemudian juga Pak Bupati juga sudah menunjuk Pak Abu Bakar. Karena apa? Karena beliau memang seperti yang disampaikan tadi sudah banyak peluang-peluang usaha yang dimungkinkan untuk dilakukan dalam usaha itu, Pak. Jadi Prusda ini sudah ada bayangan usaha apa yang dikembangkan. Nah, maka beliau menitipkan agar Pak Haji Abu Bakar ditunjuk sebagai PLT. Nah, PLT adalah kewenangan KPM, Pak, kuasa pemilik modal. Sampai pada definitif nanti, ya, ada definitif nanti. Jadi sementara ini kan beliau sebagai PLT. Nah, setelah ditunjuk inilah, ya saya juga bersyukur sekali dengan beberapa hari telah ditunjuk ini sudah ada aktivitas yang luar biasa ini. Sudah ada kegiatan di rumput laut, Pak. Nah, sementara yang dulu ini kan belum ada kegiatan. Nah, itulah pengangkatan beliau ini pada tanggal 27 Maret. Artinya itu baru hitung bulan ini sebenarnya, Pak. Nah, saya kira kalau kami dari pemerintah sebenarnya bersyukur dengan ada ini sehingga Prusda bisa hidup. Artinya nanti kita mempunyai peluang-peluang untuk pendapatan asli daerah dan lain sebagainya. Walaupun terus terang saat ini belum ada sesen pun pembiayaan dari pemerintah daerah. Jadi teman-teman ini masih pembiayaan sendiri. Tidak ada pembiayaan sesen pun dari pemerintah daerah. Karena kami masih melakukan audit terhadap aset dan lain sebagainya perusahaan yang lalu yang sedang berjalan ini. Jangan sampai beliau nanti direktur yang baru harus mempertanggungjawabkan yang lama, sehingga kita cut off dulu dari sisi aset, dari sisi pendanaan dan sebagainya. Nah itu yang sering kami lakukan. Jadi teman-teman ini bekerja tanpa ada pembiayaan dari pemerintah daerah. Ya tidak ada sama sekali. Itu nanti ke depan setelah, karena proses-proses itu Pak masih panjang kita. Kita sekarang sedang membuat draft perda investasi. Karena kan untuk mengeluarkan anggaran di Prusda ini harus melalui perda, Pak. Tetap juga nanti pembahasan anggaran melalui pembahasan dengan Dewan, Pak, perda investasi. Nah itu sudah kita buat draftnya dan mungkin nanti bagian hukum akan memasukkan ke dalam prolegnas tahun depan. Mau nggak mau harus tahun depan karena memang tahun ini tidak bisa dibahas. Begitu juga dengan penggantian sebagai ketentuan Prusda harus diganti namanya menjadi Perseroda, menjadi PT. Nah itu juga sedang kita buat draftnya, Pak. Jadi sementara mungkin hal-hal yang lain nanti kita bisa diskusi penjelasannya, tapi itu dulu yang kami sampaikan bahwa ini keinginan Pak Bupati supaya Prusda ini bisa berjalan, bisa ada. Kita punya Prusda tapi tidak ada aktivitas. Nah sekarang sudah mulai berjalan. Saya kira itu Pak Ketua Komisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati jernih, akal sehat. Bahwa koordinasi dengan Kabar Ekonomi jalan terus. Niat kami ini sebenarnya adalah keresahan 2 tahun ini petani untuk mendapatkan harga yang layak, harga yang bagus. Itu sebenarnya sehingga Prusda hadir di situ. Jadi suka atau tidak suka, mesti ini support. Karena bagian dari rakyat kan. Nah kami melangkah cepat ke Pindrang Prusda dengan Prusda, sehingga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kami sudah mengirim kemarin 30 ton dan hari ini 20 ton ke Pindrang, Prusda Pindrang, yang tujuannya itu ke Belgia. Kita harus dulu bedah ke belakang. Tidak semua daerah
kabupaten di Republik ini dikaruniai kumpulan. Kabupaten baru tempat saya dilahirkan atau dicetak 72 km dari ujung Pangkep sampai ke Bojo, Pindrang, Epare. Satu bentang pun tidak ada. Padahal dia punya garis pantai yang 70. Artinya, Nunukan ini punya potensi yang harus kita mendapatkan perhatian secara bersama. Tidak semua daerah, Pak, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala rumput laut ini. Itu harus kita syukuri. Dan kalau harganya turun, kita harus menggeledah diri juga. Apakah produksi dari petani itu bagus? Sebab saya mendengar kalau mau ke pabrik itu mesti disaring baik-baik supaya produksi ini dulu dasarnya. Saya jelaskan sedikit, Pak, masalah kebetulan saya juga manajer. Kalau kita berbicara rumput laut, Pak, kalau kita tadi mengacu kepada aturan-aturan seperti Bapak sampaikan harus begini, kita dalam rumput ini jangan kaku, Pak. Karena kenapa? Berapa bulan yang lalu, Pak, sebelum kami sama Pemda dan rombongan ke sana, harganya 9.000, 10.000. Dan pada waktu itu kita sudah buka PO, Pak. Iya. Kalau kita menunggu aturan dari Bapak harus begini-begini, harga keburu turun. Kalau turun siapa yang disalahkan? Pemerintah. Dan juga ini kebetulan ada juga petani rumput sini, teriak-teriak itu di medsos, apa kerjanya pemerintah, kemana nih DPR. Yang kami lakukan sekarang ini, Pak, kami tidak melihat berapa gajinya, manajer PEN, yang kami lakukan ini menjawab MOU-nya Pemda sama pemerintah di sana, Pak. Terus terang, ini rumput laut fluktuasi, Pak. Fluktuasi. Kenapa kami adakan launching kemarin, Pak? Kalau kita lambat, PO kita itu, Pak, bisa turun. Dan mengenai masalah dana, Pak, kami tidak berpikir ke sana berapa. Dan ini sudah kami dari tim Prusda sudah hitung dengan baik-baik, Pak. Karena yang mengisi di sini, Pak, bagian rumput laut adalah pemain rumput laut, Pak. Untung ruginya sudah dihitung. Kedua, adapun keuntungan kita, Pak, dengan launching kemarin, bayangkan, Pak, saya kemarin tuh komunikasi beberapa pedagang. Ini 2 bulan lalu tuh pada eksportir, Pak, mau menurunkan harga rumput laut. Tapi dengan kita launching kemarin, dia informasikan kepada pedagangnya, jangan kasih turun. Kalau perlu naikkan, lawan itu Pusda. Dan ini yang kita harapkan, kompetitor permainan rumput laut, Pak. Bayangkan eksportir itu, Pak. Kalau lihat kita lemah, seenaknya dia pasang harga. Dan sekarang alhamdulillah kita Nunukan ini sudah pegang harga pabrik. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, Bapak sudah baca di aturan BUMD bahwa segala bentuk perjanjian, mau dia di pihak ketiga kan, harus melalui pemberitahuan ke DPRD juga. Nah, mungkin ini mekanisme ini yang dilewati. Nah, seperti itu, Pak. Maksudnya begini, Pak. Kita mau asas transparan itu terjadi, Pak. Karena ini kan memakai namanya logo pemerintah, Pak. Namanya Badan Usaha Milik Daerah. Pertanyaannya adalah, ketika ada keuntungan di dalamnya, Pak, pastikan kita akan bercerita PAD. Terima kasih teman-teman Prusda karena ke depan akan menghasilkan PAD. Nah, yang kita mau ini adalah jangan sampai ada salah baru kita tidak ingatkan. Ini yang kita anukan. Kita masing-masing punya fungsi konstitusi dalam hal ini. DPRD mengingatkan fungsi itu. Jangan sampai kita menabrak aturan yang jatuhnya nanti ke tipikor. Ini yang kita takutkan. Kan seperti itu. Nah, makanya ini yang kita gali sebenarnya, Pak. Saya senang dengan adanya Prusda. Saya sangat senang sekali. Cuman harus ada mekanisme administrasi yang harus ada dulu. Dari aspek aturan seperti yang sudah ada diterbitkan dan itu sah. Jadi artinya PLT ini memang seperti yang disampaikan oleh teman dari ekonomi tadi untuk mengisi kekosongan waktu, kemudian untuk mempersiapkan yang akan definitif yang akan datang, makanya ditunjuklah PLT terkait dengan yang bersangkutan. Kami rasa tidak menjadi persoalan. Yang ditunjuk tidak ada menjadi persoalan. Artinya SK diterbitkan itu sudah sesuai aturan yang ada. Itu menurut kami dari bagian hukum. Ini untuk mengklarifikasi
klarifikasi kembali terkait dengan usia. Jadi kami tidak menemukan untuk usia PRT ini ditentukan. Nah, terkait dengan jangka waktu, ya memang di dalam SK tidak ditentukan jangka waktu, hanya disampaikan bahwa sampai definitif akan terpilih. Dan kami rasa teman-teman pemerintah juga tahu bahwa jangka waktu itu adalah 6 bulan, dan kami rasa ini akan berproses seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa untuk definitifnya ini akan berjalan ketika jangka waktu ini hitungan kita kan baru, kalau ditetapkan ini kalau tidak salah bulan 3 ya, baru jalan 3 bulan. Yang saya mau berikan saran kepada Kabak Ekonomi, Kabak Hukum, Perizinan, kemudian Bapak Ibu siapa? Pak dari Bapak Berdaya. Begini, saya sedikit memberikan gambaran kejadian-kejadian terdahulu. Salah satu contoh teman-teman kita dari Pusdal atas nama Mr. X yang kebetulan menjabat pada waktu itu di provinsi, itu masuk ranah hukum. Mungkin sudah tahu namanya siapa, ya. Makanya dari pemerintah daerah jangan coba-coba menjebak teman-teman dari Pusdal. Ketika dikata-kata di pimpinan sidang, mana RK-nya dan lain-lain, terutama masalah administrasi. Dan ketika menggunakan uang APBD itu uang negara, kita tidak mau teman-teman terjebak masalah hukum. Makanya percepat perda itu dibuat. Jangan lalai di situ. Karena kenapa? Spot teman-teman mau bekerja, bahkan memodali sendiri untuk bekerja. Tentunya pemerintah sendiri yang lama itu berbuat. Ini luar biasa Pusda ini mau berjuang, mau modal sendiri. Tapi kalau dari pemerintah daerah sendiri tidak melakukan administrasi secara baik dengan aturan, ya saya tidak tahu ke depannya. Bukan main kalau penggabungan antara uang APBD dengan modal pribadi dari teman-teman perusahaan tergabung nanti di situ, bagaimana nanti mengontrolnya? Maka percepat perda itu dibuat. Karena kita di pengawasan, ya bersyukur semangat teman-teman ini mau bekerja. Bukan saja tadi katanya Pak Dir, bukan saja masalah rumput, banyak yang lain harus digali. Saya baru temukan ada salah satu teman-teman perusahaan mau bekerja seperti ini, mau bantu pemerintah, tapi pemerintah juga ingat, jangan menjebak teman-teman di ranah hukum, karena sudah ada kejadian. Ini, coba kita lihat di aturan itu Pak, saya sedikit baca Pak ya, saya coba mengingatkan saja, bahwa secara prinsip, boleh saja keuangan perusahaan Pusda daerah berasal dari urungan modal pribadi para pengurus atau pihak lain selama memenuhi beberapa ketentuan hukum dan tata kelola yang benar. Namun ada banyak catatan yang kritis yang perlu Anda pahami karena ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas dan status hukum perusahaan tersebut. Kemudian yang pertama, poin pertama Pak, harus ada perda yang secara eksplisit mengatur soal Pusda. Ini tujuannya Pusda apa? Bentuknya usaha seperti apa? Pernyataan modalnya, struktur organisasi. Yang kedua, jika tidak ada perda khusus maka pernyataan modal atau penggunaan APBD bisa dianggap maladministrasi atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Melalui Bapak Bupati, itu pasti mendukung Perusda. Mengapa saya katakan demikian? Waktu tahun 2014, saya dengan Pak Jafar Siddiq dan juga waktu itu Pak Haji Irwan, kami pergi ke Jawa Timur, ya, meninjau satu perusahaan pembuatan keragenan dari rumput laut. Nah di situ Pak Haji Irwan waktu itu mempunyai visi yang luar biasa. Karena ingin apa? Menjaga pengusaha rumput laut yang ada di Nunukan. Nah jadi waktu itu kami berkunjung ke salah satu kabupaten Jawa Timur dan kami meninjau perusahaan yang membuat keragenan itu. Nah dari situ langsung Pak Haji Irwan pada waktu itu, dan beberapa waktu yang lewat,
juga langsung ingin membangun perusahaan itu ya. Waktu itu retakan batu pertama dihadiri oleh Wakil Menteri Perindustrian. Jadi waktu ke Jawa itu saya mendampingi beliau bersama Bapak Insinyur Suprianto, waktu itu Kepala Dinas Perikanan. Nah, jadi dengan peristiwa ini saya mempunyai keyakinan bahwa Pak Bupati sekarang ini pasti mempunyai visi yang semangat untuk menjaga kestabilan rumput laut yang ada di Nunukan. Inilah merupakan dasar keyakinan kami bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dapat membantu. Olehnya itu saya harapkan kepada rekan-rekan Kabak Hukum maupun Kabak Ekonomi, ya segera mempercepat regulasi ini sehingga Perusda ini mempunyai tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan. Kami Pak di sini Bapak bertanya tentang Perusda ini, kebetulan organnya ini beda dengan organ Persero ya Pak ya. Karena kedepannya nanti juga akan mengarahnya ke Persero daerah. Namun untuk sekarang ini masih statusnya Perusda. Jadi organ ini sepenuhnya dibentuk berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Beda dengan kalau di Persero ini ada undang-undangnya sendiri Pak yang mengatur bagaimana rumah tangga Persero itu dikelola. Ya, sekira ini nanti akan kita lihat nanti di dalam pembentukan perdanya. Cuma ke depan yang kita harapkan kita perlu memperbanyak organ untuk menggerakkan ekonomi Kabupaten Nunukan seperti yang dilakukan Perusda sekarang. Karena saat ini kita sedang ini Pak, ada kerjasama pemerintah pusat dengan Jika Jepang, pendanaan Jepang itu Pak, dalam rangka proyek listrik, ya biomasa. Nah ini tahapnya ini tahap persiapan sudah mau memulai aktivitas. Untuk demo project ini diharapkan di 2026. COD-nya, komersial operating date-nya itu diperkirakan tahun 2029. Kapasitasnya itu kalau full itu ada 17 MW, 8 MW untuk Pulau Nunukan dan Seperti. Tentunya yang ngelola nanti juga Perusda. Dia akan membuat konsorsium antara Perusda, PLN, atau kita membutuhkan perusahaan di luar itu. Sehingga ada 3 kaki yang akan mengelola ini. Karena Perusda saya kira tidak, dari segi teknis pengelolaan ketenaga listrikan pasti membutuhkan PLN. Nah, artinya ke depan hal-hal seperti ini harus kita perkuat. Tentunya kembali lagi untuk kemajuan di Kabupaten Nunukan. Dari OPD, saya Muhammad Riwai Pak, dari Irban Investigasi dari Inspektorat Pak. Tadi sebelumnya Kabak Ekonomi telah menjelaskan bahwa kami melakukan pemeriksaan Pak sebelum serah terima dari yang lama ke yang baru. Nah, sampai saat ini kami sudah menyelesaikan laporannya Pak. Ada beberapa poin yang kami akan jelaskan. Yang pertama, masalah ada uang, masih ada uang di kas bank di rekening koran sekitar 188 juta, ada di kas kecil sekitar 12 juta, dan kemudian aset-aset yang masih bisa dimanfaatkan sebagian, dan ada aset-aset yang harus dimusnahkan. Nah, karena itulah kami nanti tidak bekerjasama dengan ekonomi akan melakukan penghususan tersebut Pak. Dan nanti serah terima uang itu nanti dari perusahaan yang lama ke perusahaan baru nanti didampingi oleh bagian ekonomi. Kemudian ke depannya Pak, kami siap Pak, kami mendampingi perusahaan Pak dalam hal untuk melaksanakan pekerjaan mereka Pak. Kami meminta nanti perusahaan terus bersama kami bisa melakukan pendampingan secara rutin Pak, minimal 6 bulan sekali kami akan melakukan pendampingan kepada perusahaan. Mudah-mudahan ini langkah kita Pak akan lebih mudah Pak dan lebih bagus, tidak kendala dari segi hukum Pak. Bahwa kami hadir di sini untuk menjelaskan bahwa kami tulus jelas menyalurkan aspirasi masyarakat di bawah karena sudah lama mengeluh harga rumput laut begitu anjlok, dan sekarang alhamdulillah langsung sedikit meroket melangit ke harga 18.500 ya. Ya. Harga PO? Ya, di pabrik. Dan itu akan semakin naik karena begini Pak Ketua.
kami tidak mau hanya terpaku pada satu pasar. Di Sidoarjo juga akan meminta PT Greenpeace tadi. Di situ agak lebih lunak karena kemarin 25 hari baru bayar. Kalau di situ Bondo ini tidak bayar. Jadi lebih lagi putarannya. Jadi saya mengapresiasi, saya senang sekali kalau ada dialog supaya kita terbuka semua bagaimana petani dapat meningkat pendapatannya, pedagang juga tidak terlalu mengangkat harga sehingga produksi rumput laut di Nunukan bisa. Karena ini proyek artinya ini adalah produk unggulan kedua dari sawit. Kita harus betul-betul jaga lingkungan di laut, jangan ada pencurian. Petani menghargai kualitas, menjaga kualitas. Kita sama-sama berbuat baiklah untuk ke depan. Insya Allah Tuhanlah yang menilai kerja kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.